orang ini bisa lebih istimewa. Andai kan kami berkehendak untuk memberikan hidayah kepadanya, dia lebih istimewa. Walakinnahu akhlada ilal ardi, tapi dia lebih milih nyungsep ke bumi. Wattaba'a hawah, dengan mengikuti hawa nafsunya. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Perumpamaan dia seperti anjing. Mau kau bawakan makanan, dia melet. Kau biarkan, dia melet. Nah, tentang kejadian ini Allah ceritakan dalam Al-Quran, cuplikan mengenai orang yang dia diberi tanda, diberi ayat-ayat Allah, diberi ilmu, tapi fansalakha minha, justru dia lepaskan ilmu itu. Dia tidak menjadi pembela kebenaran, tapi memanfaatkan ilmu yang dia miliki untuk menyesatkan masyarakat. Ana Ahwat menyampaikan nasihat Islami dari berbagai ustadz ternama. Ini satu kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran terkait manusia yang diberi oleh Allah Ta'ala ilmu, tapi ternyata dia lebih milih untuk nyungsep daripada naik ke atas. Allah Ta'ala berfirman, watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Ceritakan kepada mereka kisah tentang orang yang kami telah berikan ilmu, telah berikan kepadanya ayat-ayat kami sehingga dia tahu ilmu. Fansalakha minha, tapi dia kuliti. Insalakha itu artinya menguliti, maksudnya dia lepas. Ilmu itu nampak di permukaan sebagai sesuatu yang indah, lalu dia lepas ilmu itu. Digambarkan oleh Allah, fansalakha minha, seperti dia mengulitinya. Fa'atba'ahu syaitan, lalu dia diikuti oleh setan. Fakana minal ghawin, sehingga dia menjadi orang yang menyimpang. Kemudian Allah mengatakan, walau syi'na la rafa'nahu biha, andaikan kami berkehendak, kami bisa angkat dia. Orang ini bisa lebih mulia di sisi Allah. Orang ini bisa lebih istimewa. Andaikan kami berkehendak untuk memberikan hidayah kepadanya, dia lebih istimewa. Walakinnahu akhlada ilal ardi, tapi dia lebih milih nyungsep ke bumi. Wattaba'a hawah, dengan mengikuti hawa nafsunya. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Perumpamaan dia seperti anjing. Mau kau bawakan makanan, dia melet. Kau biarkan, dia melet. Yalhath artinya melet. Melet bahasa Indonesianya ada nggak? Hah? Anjing melet. Hah? Menjulurkan lidah panjang banget ya. Mau kau kasih makanan, dia melet-melet. Kau biarkan, dia melet-melet. Masya Allah. Perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bahasa yang nggak pakai kiasan lagi. Orang kayak gini kayak anjing dia. Mau dinasihati melet, mau dibiarkan melet. Itulah gambaran orang yang dia lebih memilih akhlada ilal ardi, lebih milih nyungsep ke bumi. Sehingga dia dikasih ilmu oleh Allah, bukannya ilmu itu dia pakai, dia gunakan, dia manfaatkan bagaimana agar dia bisa menyelamatkan diri dari godaan dunia, tapi lebih mementingkan godaan dunia. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Demikianlah perumpamaan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Ceritakan kisah ini agar mereka memikirkan, agar mereka merenung. Kamu ngerti, andaikan kamu ikuti ilmumu, kau akan mulia. Dia akan menjadi orang yang istimewa, dihargai secara agama, dihargai oleh masyarakat. Tapi karena dia mendewakan dunia atau lebih milih hawa nafsunya, dikatakan oleh Allah, akhlada ilal ardi, dia nyungsep ke bumi. Dia milih ke bawah daripada ke atas. Kita bisa jumpai, dan ini kisahnya terkait
seorang yang bernama Bal'am bin Ba'ura. Si Bal'am ini dipercaya oleh masyarakatnya karena dia punya kemampuan berdoa yang mustajab. Dia tahu gimana caranya doa yang mustajab. Nah, masyarakatnya Bal'am benci banget sama Musa dan orang-orang mukmin yang membersamai Musa. Hingga satu ketika masyarakatnya ini minta kepada Bal'am, "Wahai Bal'am." Jadi saat Nabi Musa bersama rombongannya melakukan perjalanan, lalu mereka singgah di dekat kampungnya Bal'am. Maka masyarakat Bal'am meminta kepada Bal'am, "Wahai Bal'am, berdoalah kepada Allah agar Allah membinasakan Musa." Masya Allah. Berdoa agar Allah membinasakan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka Bal'am ketika itu menuruti kemauan kaumnya, menuruti kemauan masyarakatnya. Coba lihat di sini. Menuruti kemauan masyarakat pada dia orang yang berilmu itu bahaya. Akhirnya ilmunya dipaksa untuk membela kesalahan yang terjadi di masyarakat. Lalu Bal'am berdoa. Dalam doanya dia membaca Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung, nama Allah yang paling mulia. Lalu dia berdoa. Ketika dia berdoa dengan menyebut nama Allah yang paling mulia, dia keselio dalam doa. Ya, seharusnya kalimat yang diinginkan oleh kaumnya adalah, "Ya Allah, binasakanlah Musa." Tapi dia berdoa, "Ya Allah, binasakanlah kaumku." Maka kaumnya marah. "Kamu diminta untuk mendoakan keburukan bagi Musa, kok malah mendoakan untuk kaummu sendiri?" Baik, saya coba lagi. Dia berdoa lagi. Setelah menyebut Ismullahil A'zam, kemudian dia mengatakan, "Allahumma alaika biqaumi." Ya Allah, binasakanlah kaumku. Seperti itu sampai 3 kali. Lalu dia mengatakan, "Laqad sullita lisani." Lidahku telah dikendalikan. Sehingga doa Bal'am memang mustajab. Tapi doa mustajab itu ketika dipakai untuk nyerang orang saleh, Allah balik doanya, justru menyerang dirinya dan masyarakatnya. Akhirnya mereka pun marah sehingga menghukum Bal'am bin Ba'ura. Nah, tentang kejadian ini Allah ceritakan dalam Al-Quran, cuplikan mengenai orang yang dia diberi diberi ayat-ayat Allah, diberi ilmu, tapi fansalakha minha, justru dia lepaskan ilmu itu. Dia tidak menjadi pembela kebenaran, tapi memanfaatkan ilmu yang dia miliki untuk menyesatkan masyarakat.